Kita adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah hadir di samping saya adalah Gladista. Selamat malam, Gladista. Selamat malam. Terima kasih hadir di Menembus Mata Batin. Terima kasih. Kamu pernah punya pengalaman mistis nggak? Pernah sih. Seperti apa ceritanya? Jadi waktu itu aku lagi mau syuting di pemakaman. Pemakamannya lebih luas banget. Terus udah gitu aku tuh mau baca naskah, dialog seperti itu. Habis kayak gitu karena aku mau lebih konsen kan, jadi aku cari tempat biar nggak rame. Agak lebih sepi gitu. Karena biar juga konsen kan. Ini di dalam pemakaman nih. Iya, pemakaman. Terus? Tapi pemakamannya sih menurut aku yang aku pas pertama datang nggak begitu serem sih ya, gitu. Karena pergi bareng sama temen-temen juga gitu. Cuma pas dari situ aku cari tempat, aku mau baca dialog itu biar nggak iniin rame sama orang-orang. Ya udah aku baca naskah, aku baca sampai akhirnya kok nggak kelar-kelar gitu loh. Yang aku baca tuh nggak kelar-kelar, kayak ada yang kayak ngalangin lah kayak gitu, aku juga nggak ngerti. Terus dari kertas dialog itu tuh aku simpan sampai yang aku pegang juga. Tapi dari situ nggak tahu kenapa aku lagi kayak konsen bacain dialog kayak gitu, terbang. Naskahnya terbang? Dan terbangnya itu nggak seperti... Bukan ketiup angin tapi? Nggak ada, itu hawanya nggak ada angin. Itu serem banget sih. Iya, yang sebenarnya aku tuh basicnya tuh nggak begitu percaya sama yang namanya hantu sebenarnya. Tapi pas sudah kejadian seperti itu, oke, mereka ada. Mudah-mudahan sih malam hari ini kalau mereka ada nggak mengganggu kita semua ya. Amin. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku mendapatkan teror dari sosok khodamnya sendiri. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Rafdi. Siapa sih? Kau diapain? Gak tahu, katanya tadi harum aja gitu. Mas Rafdi, selamat malam. Kami mohon jangan mengganggu dan berbuat hal-hal yang tidak selayaknya ya Mas ya. Kami yakin Mas Rafdi datang ke Menembus Mata Batin punya tujuan yang baik. Ya mohon bersikap baik juga. Siap. Apa yang mau diceritakan, Mas? Ini kisah saya 4 tahun yang lalu, ketika kakak kelas saya suka membuli siswa sekolah dan meminta uang kepada siswa-siswa sekolah tersebut. Saya melawannya karena dia itu memiliki geng yang kuat. Akhirnya saya kalah. Mereka mengeroyok saya kalah. Setelah itu saya sakit hati. Jadi Anda balas dendam? Ya, saya balas dendam. Dengan cara apa? Dengan cara saya mendatangi dukun di desa sebelah saya. Saya dan teman saya nekat datang ke dukun tersebut meminta jimat yang berupa sabuk berwarna hitam. Lalu setelah menggunakan sabuk berwarna hitam itu apa yang terjadi? Setelah menggunakan sabuk yang diberikan oleh dukun tersebut, saya merasa ketika terkena sinar matahari, saya merasa dingin dan saya merasa lebih kuat lagi. Dan dukun itu pun berkata, selain saya tidak akan ada yang bisa melepas kodam yang ada di sabuk ini. Seperti itu. Setelah saya mendapatkan sabuk tersebut, saya berniat langsung berkelahi dengan kakak kelas saya yang tengil tersebut. Saya langsung berkelahi, baku hantam,
Setelah itu Akhirnya gimana? akhirnya dia mengaku kalah. Oke, tujuan Anda datang ke sini untuk apa, Mas? Kan tadi saya ceritakan, selain dukun itu tidak ada yang bisa Bisa melepas melepas jimat saya. sabuk itu, lepas hodam itu. Setelah saya berkelahi dengan kakak kelas saya tersebut, saya menganggap tugas saya sudah selesai. Akhirnya saya ingin melepas jimat tersebut. Saya ingin menetralkan saya kembali, saya merasa jauh dengan Tuhan. Baik, mudah-mudahan malam hari ini Anda bisa mendapatkan solusinya dan bisa benar-benar melepas dari sosok hodam yang memang selama ini ada di dalam dirinya Mas Rafdi ya. Kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Rafdi, tanggal lahir 23 Juli 1988. Sosok yang memiliki karakter yang emosional dan perasa. Saya melihat sosok Rafdi mengalami masa lalu yang sangat pahit. Dari perjalanan masa lalu inilah ia belajar untuk mencoba balas dendam. Saya melihat ia memiliki kekuatan yang tidak berasal dari tubuhnya. Sudah banyak korban yang ia celakai karena rasa sakitnya di masa lalu. Saya melihat sosok kakek-kakek dan nenek-nenek gaib. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Silakan. Rafdi dengan tanggal 23 bulan 7 1998. Rafdi karena dendam sering dibully sama kakak kelasnya, akhirnya ke dukun dan mendapatkan sabuk yang berisi hodam. Waktu itu dendamnya terbalas, mereka kalah setelah berantem lagi. Dan setelah dendam terbalaskan ingin melepas sosok hodam, sosok sabuknya itu tapi tidak bisa karena dukunnya tidak ada. Makanya malam hari datang ke Menus Mata Batin untuk bisa melepaskan sosok hodam dan sabuknya. Tapi tadi begitu datang ke studio, pertama kali masuk belum sempat ada obrolan apa-apa, dia langsung memegang rambut bintang tamu kita. Mencium, terus dia bilang apa? Agak samar sih. Tadi dia bilangnya kayak wangi atau apa gitu. Agak samar. Scary ya. Kesel juga sih. Kesel. Iya. Nah itu dia lakukan itu dengan sadar atau enggak ya Roy? Sadar sih. Dengan sadar. Oh, Sadar. Oh iya, saya dapat bisikan. Sosok Rafdi itu kotor sekali loh, diikuti banyak makhluk halus. Tampaknya saya butuh bunga tanpa air, bunga saja, jujur lupa. kenapa baru-baru langsung minta Iya, bunga ya? tampaknya dia mempunyai dendam yang sangat parah sekali. Tuh, lihat deh responnya dia. Dia langsung ngerasa kepanasan loh Roy. Gak usah ketawa-ketawa loh. Siapa yang ketawa? Santai. Udah gak sopan. Mas Rafdi, tadi maksudnya Mas Rafdi datang ke sini adalah untuk melepas sosok hodam dan juga sabuknya kan? Karena merasa, tadi Roy juga bilang kotor Mas Rafdinya gitu. Kotor dalam artian ada sosok-sosok mistis, makhluk sosok halus, gaib, kotor, negatif. makhluk gaib, makhluk halus juga. Tapi kalau Mas Rafdi bersikap justru tidak simpatik, rasanya justru malah sulit untuk mendapatkan solusi dari masalahnya. Saya mohon maaf ini kadang saya emosinya semenjak ada ini jadi kadang susah terkontrolnya gitu. Ini Saya mohon maaf. setelah kedukun dan setelah mendapatkan sosok hodam itu, setelah dapat sabuk itu, Betul sekali. jadi Saya mohon gampang maaf. tiba-tiba emosinya meledak-ledak. Ada hubungannya nggak Roy dengan sabuknya dia, dengan hodamnya? Boleh saya lihat sabuknya? Saya tidak membawanya. Masa? Yakin nggak bawa? Kak, saya nggak- Kamu ngeliatnya gimana Roy? Saya kok melihat bahwa ya? Tapi dia bohong. Jangan-jangan kamu Jadi- bohong ya? Jadi Saya tidak bohong. Saya tidak bohong. meragukan keseriusan dia Iya. untuk lepas. Ingin lepas, tapi ada satu yang tersembunyi di mata kamu sih.
Baiklah, itu hidup adalah pilihan, bukan, Bay? Ya, betul. Ya terserah Mas Rafdi kalau misalnya emang masih mau menyimpan sabuk itu ya. Tapi ini ada sosok, apa saya nggak tahu apakah ini kuntilanak atau genderuwo atau jin. Tapi yang digambar Roy di meja ini mata melotot, rambut panjang, ini Cowok laki-laki. Kamu ngelihat di mana, Roy? di dalam diri dia. Saya juga curiga dengan sosok Rafdi. Apakah Rafdi pernah berkunjung ke dalam salah satu goa lalu bersemedi? Ya, saya pernah. Itu dia. Saya tidak menyebutkan nama daerahnya, tetapi saya melihat dalam gambar kepala batin saya seperti goa kelelawar, seperti goa di dalamnya banyak kelelawar yang gede. Saya melihat sosok Rafdi tuh suka banget berkunjung ke dunia alam gaib dengan cara dengan cara bersemedi, nyari-nyari tempat ziarah kuburan, terus udah gitu-gitu. Main-main dengan kain-kain kafan. Terus juga saya ngerasa yang paling gak bisa hilang tuh dendam. Dendam ini masalahnya. Woi, lu ngomongnya biasa aja dong. Seriously? Jangan nyolot gitu kok. Dang. Iya, Dari tadi perasaan saya nadanya biasa aja sih. biasa. Flat. Nggak ada apa-apa sih dari yang kamu omongin juga biasa. Dan justru Ya, mohon tiba-tiba maaf tersinggung. aja. Mohon maaf Kak Ani. Memang mohon maaf sekali. Makanya saya datang ke sini meminta. It's like a double personality. Iya benar, tiba-tiba bisa langsung flip berubah gitu. Ya, maaf ya kak. Ya, Kalau sebagai perempuan lihat ini gimana? Iya. Coba deh. Saya tak apa ya? denger. Mungkin pas dia lagi kayak beringasnya tadi dia itu, mungkin bukan diri dia ya. Mungkin ada yang di dalamnya dia. Sorry ya, mungkin gitu. Susah ngomong. Tapi kamu tadi takut ya? Takut banget. Takut dan kesel. Kesel ya. Pasti Karena? kesel. Ya tiba-tiba dia datang, dia iniin aku. Sampai gemeter loh tadi aku. Takut ya? Emosi langsung kaget. Tapi kasihan juga kalau dia jadi aneh gini karena ada sosok gaibnya. Ya kamu merasa itu nggak, Roy? Ya Saya karena merasa itu itu. ya. Mas Rafdi, kan tadi Anda bilang ke dukun berdua Sama temen. sama teman. Temen juga pakai itu. Temen saya pakai juga. Terus dia kondisinya sekarang gimana? Sama kayak Anda? Wah, Sama suka seperti meledak-ledak gitu juga. Kadang ada orang lewat, langsung datang. Makanya itu, waduh kacau sekali. Benar-benar harus dilepas. Pernah coba untuk ngelepas sendiri nggak? Nggak bisa. Oke. Anda mau ngelepas kenapa? Karena terganggu emosinya sering meledak-ledak atau merasa terancam karena kehadiran sosok lain? Karena ada dua sih. Yang pertama kayak seperti yang dialami Mbak tadi. Saya datang, saya sadarnya saya masih duduk, itu saya masih sadar. Nah setelah itu saya nggak tahu saya udah kayaknya jalan ke arah ke sini. Nah yang kedua saya sering didatengin sih di dalam. Sering datangi apa? Di dalam mimpi sering didatangi makhluk seperti itu. Minta dikasih minyak, minta minyak. Minyak itu maksudnya makanan buat dia. Saya tidak ngerti. Sosok yang datang sama nggak seperti yang Roy gambar di meja ini? Ya, sama sekali. Jadi aku tuh menganalisa setiap gerak-gerik kamu ya dari tadi Mas Rafdi. Dan tadi dendamnya sama siapa? Mohon maaf saya belum. Kakak kelas saya. Sampai sekarang nih masih ke bawah-bawah nih. Saya anggap sudah selesai. Dah, tapi masih dendam. Saya mengambil kesimpulan dua kepribadian yang berbeda dikarenakan satu makhluk halus yang merangkak. Kedua adalah pribadi sifat dia yang keras dan kasar. Dan saya melihat ada amarah yang luar biasa galak dan buas. Kalau kamu mau nonjok terserah deh. Saya belum pernah, saya nggak pernah galak gitu saya dengan partisipan sebelumnya. Kalau saya nggak digalakin, ya terserah. Kalau kamu mau ngelakuin sesuatu yang gila, ingin lepas nih. Saya kan poinnya kan ini nih. Ingin lepas. Tapi
eyes, mouth, and face, muka, mata, badan, tangan nggak sinkron. Jadi ini mau apa? Tuh maksudnya. Ini mohon maaf sebelumnya, ini emang saya terkadang sadar, terkadang enggak. Ya udah, nggak Jadi, apa-apa. Sebenarnya sifat saya tuh kalau orang boleh bilang saya lembut. Saya bisa ngelihat ini, nggak tahu ya, Roy juga aware atau enggak. Matanya tuh cara dia ngelihat berubah-berubah, Roy. Cara dia melihat tiba-tiba seperti mau menerkam. Iya. Iya, kamu ngeliat nggak? Iya. Terus tiba-tiba kayak yang gimana? Kayak orang baik. Iya, tiba-tiba lembut lagi. Lembut lagi. Ya makanya kayak dua pribadian yang berbeda. Ada dua Satu, kepribadian. satu makhluk halusnya, satu adalah karakter aslinya. Biasanya dua kepribadian, perilaku, gangguan perilaku kepribadian kan biasanya ada dua, tapi bukan hantu. Mereka cuma karakter split dan kadang bipolar gitu kan. Nah ini beda nih, dua pribadi, tapi si Rafdi ini satunya temennya ghost. Jadi dia itu pengen ini, yang satunya ini temen-temennya Bisikin. Gladys. Ya. Kamu coba ke belakang, Bilang siapa? pegang punggungnya, ngerasain aura negatif atau positif atau panas atau dingin, kasih laporan ke kita. Ya. Tahan ya, gak boleh celakain. Kita Roy Kiyoshi, Bayu Oktara di sini bertugas menjaga penonton dan bintang tamu kita hari ini. Bintang tamu kami setiap hari. Nggak boleh ada apa-apa ya. Saya usaha tahan. Tahan ya. Boleh. Sebentar. Kenapa? Like you know, like this one. Pegang Bahunya. baunya Ya kamu rasain aja. Kak Bayu tahu ya? Kamu ke sana. Kamu rasain panas, dingin, atau ada energinya seperti apa dari belakang. Lemes banget. Kamu kenapa, Gladys? Saya minta dupa dong. Hah? Tiba-tiba blackout. Pusing gitu. Duduk dulu, boleh minta minum nggak, Mbak? Kakinya Kamu ada nggak yang apa-apa? terluka nggak kakinya? Ya cuma merah aja. Coba. Kamu isapin sebentar dikit. Udah nyantol otak. Boleh minum dulu. Kamu lurusin aja kakinya dulu. Mohon maaf Pak, ini sekali lagi saya bisa tahan tapi ini udah tadi nggak bisa nahan bener. Mohon maaf saya, nggak ada unsur kesengajaan saya tadi. Udah nggak bisa nahan bener. Kamu kenapa tadi? Apa yang kamu rasain? Yang tadi aku rasain itu waktu pas bentar mau banget aku. Nggak tahu kenapa. Kayak langsung apa ya? Aduh, aku nggak Ada bisa yang cerita. apa nyekek, ada yang langsung apa? Kayak ada nusuk kayak di mau dada ngedorong gitu. Rafdi, keluar kamu sekarang. Dan pas ada situ Siapapun kayak yang ada di sana, siapapun yang menghuni tubuh Rafdi, Jangan dia keluar ngeliat berubah, Laura. yang tadi aku rasain itu waktu pas bentar mau banget aku. Nggak tahu kenapa. Kayak langsung apa ya? Aduh, aku nggak Ada bisa yang cerita. apa nyekek, ada yang langsung apa? Kayak ada nusuk kayak di mau dada ngedorong gitu. Rafdi, keluar kamu sekarang. Dan pas ada situ Siapapun kayak yang ada di sana, siapapun yang menghuni tubuh Rafdi, Jangan dia keluar ngeliat berubah, sekarang. Laura.
Saya tahu kamu bukan Rafdi lagi. Selamat datang di dunia saya, Roy Kiyoshi. Saya ngerasa kamu adalah seorang sosok yang kurang nggak ini ya, nggak ada ininya. Siapa kamu dan mau apa kamu di sini? Bener Roy, makhluk merangkak. Iya, makhluk merangkak. Ini hodamnya. Iya. Airnya Tuh, keluar. lihat deh. What? Dia kayak menjilati. Tangannya. Kamu nurut sama saya. Gak boleh lihat. Ini pasti sosok ini nih yang bikin dia berubah-berubah. Ular itu mana? Bukan, kayak macan. Ngeri banget ya. Coba ini biasanya kalau siluman atau hantu, setan itu senang dengan darah. Telur ini kan ada Ada isi. di darah. Kamu nurut sama saya. Ini Roy lagi kayak bertempur perang sama dia, tapi kita mungkin nggak bisa melihat. Iya. Ini saya kayak lagi saling serang gitu. Panas dingin banget. No. Gak akan bisa kuatin saya. Nurut sama saya, atau kamu kalah baka. Dia mau apa sebenarnya Roy? Dia suka sama bintang tamu kita juga. Oh my God. Mau hancurin semua, hancurin aja. Kata aku. Tunduk sama saya atau saya balikin ke alam baka. Kalau mau muntah, muntahin aja ya. Jangan tahan di keluarnya. Malah telur tadi makan. Mas Rafdi bisa dengar saya? Mas Rafdi dengar kami? Mas Rafdi? Ini blackout lo dia. Tolong minta tisu sama ini air minum dia ya. Minta tisu basah. Udah bangun kan? Tunggu, kamu tarik nafas dalam deh. Coba ini akan bikin langsung. Tarik nafas lagi.
nggak bisa dengar saya nggak? Ya, bisa. Aduh, cuma bisa ngomong. Tapi lemes banget nih. Gladys. Garis fokus Gladys. Hirup dalam 1, 2, 3. Oke. Ya, yuk bangun. Oke. Saya coba bangunin ya. Kamu udah nggak apa-apa kan? Langsung bisa berdiri. Aku nggak tahu. Mau muntah Kayak apa ada- nih? Kenapa? Duduk dulu deh. Kayak ada yang dorong aku gitu. Ini masih bisa lanjut gak bangunnya? Kamu masih beneran mau lanjut? Bisa. Tapi aku Yakin? pengen. Hah? Tapi aku pengen. Hah? Warna itu nggak ada di samping aku. Orang ini? Nggak di samping kita, biar dia nyaman. Tadi jatuh kena kepalanya nggak? Dia masuk lagi loh. Benar. Kamu tenang. Ini nanti di handle sama orang. Kamu tenang dulu aja, jangan biarin kosong. Akhirnya malah masuk ke kamu. Malah pindah. Tadi kamu kenapa tiba-tiba jatuh ya? Tendang aku. Hah? Ada yang nendang aku. Ada yang nendang? Kenalin. Roy! Dia balik lagi, Roy. Saya melihat dia membawa alat ritual di sini. Ada yang bisa ambilin kah? Bisa tolong nggak ambilin apa yang dia bawa di belakang, bawa ke sini aja deh. Apapun yang dia bawa dimasukin aja, bawa ke sini. Tolong. Biar gampang larinya. Gadis, kamu jangan deket-deket, duduk situ aja ya. Iya. Saya melihat di sini ada yang dia bawa barang ritual-ritualnya. Oke. Ya, thank you. So much. Tuh kan dia bawa. Tuh kan dia bawa bawangan dia. Saya bisa bakar. Ini ikatannya dia ya. Aku dapat tali pinggangnya sekarang. Sumber dari permasalahan ini. Bye. Ya, Roy. Protect me. Ya. Distract dia. Sini, kamu sini, jangan ganggu sana. Sini. Hey. Panas kan? Rasain lo. Ini akibatnya kalau kamu gangguin orang. Sini. Eh. Ini. Ini makanan kamu nih. Ini makanan kamu. Suruh dia minum kopi ini deh. Ini yang kamu suka nih. Ya, jangan ke sana ya, kamu kesini. Mau ini? Mau minuman kamu? Mau minuman kesukaan kamu ya? Ini minumannya. Ini minuman kamu. No? Nih, minum kalau kamu mau. Saya kasihan loh sama kamu sebenarnya. Sebagai hewan, saya pecinta hewan loh sebenarnya. Tapi dia berani-beraninya.
Ini minum ini. Ini minumannya. Ini minumnya ya. Ini kopinya. Ini kamu minum nih. Ini kamu minum lagi nih. Ini nih. Nih. Ini minuman kamu. Yes, thank you. Careful, Roy. Distract dia. Ini minuman kamu. 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 Ambil sekarang kalau kamu emang butuh. Ini masih ada minumannya nih. Nih, Ini bentar lagi sadar nih dia. habis ya. Habis terbakar. Mati semua. Pergi hancur dan hilang. Gara-gara sabuknya itu ya. Iya. Itu emang sosok Hodam yang dalam sabuk itu, Roy. Kamu ingat gak saya tanya apa? Kamu bawa sesuatu nggak di Iya. kamu? Dan dia bilang saya nggak. nggak bawa apa-apa. Ternyata dia bawa sabuk. Itu adalah kebohongan dia. Dan dipakai. Dan dipakai lagi. Padahal dia ingin keluar dari itu kan. Saya sudah menggaris bawahi, ingin lepas. Iya. Tapi kenapa ada Tapi dia nggak kebohongan? kasih, iya. Jadi itu artinya pura-pura. Iya. Tapi dengan dibakar kayak gini, dilepas gak, Roy? Pasti. Sudah lepas sama dia. Iya, Ini sekarang ada di badan dia lagi, Roy. sudah tidak ada. Udah keluar ya. Pecah. Pecah loh. Iya, karena kan dari panas ke dingin. Iya. Baunya nggak enak ya, Roy? Ya, baunya. Bangun. Mas Rafdi. Mas Rafdi dengar. Mas Rafdi, minta tolong minum dong. Mas Rafdi. Mas Rafdi, oh ya oke. Mas Rafdi dengar ya. Thank you. Mas Rafdi bisa dengar. Oke, Mas Rafdi kumpulin energinya, fokus. Kita duduk dulu ya, duduk di sini dulu. Ya, minum dulu ya. Gak apa-apa, Ini saya kasih minum. Saya kasih minum. Iya. Saya minta Mas bubuk Rafdi kopi ya. hitam. Kalau terasa sesuatu yang mau masuk dalam badannya Mas Rafdi, harus dilawan. Itu sabuknya udah dibakar habis. Dan Roy ngelihat Hodamnya udah nggak ada lagi, udah pergi, udah lepas. Mas Rafdi minum dulu. Silakan duduk, kumpulin energinya. Duduk dulu di sini. Gak kuat nih dia nih. Minta tolong dudukin. Minta tolong. Energi saya udah habis, baik. Kamu duduk dulu, Roy. Ini kita bantu dia ya, Roy. Ini udah di cleansing tapi ya. Gila ya. Tolong bangunin, Pak. Secara nggak langsung gue baru lihat seperti ini. Teman-teman penonton nggak ada yang kena kan? Sebenarnya. Kan kalau makan kebanyakan kode kayak gitu, kalau misalnya kita nggak Masih kuat ngobrol? kuat, Udah nggak? Ya iya, banyak jimat. Kayaknya dia masih muda bermain jimat gitu kan, buat apa sebenarnya? jimatnya banyak kan. Iya, jimatnya Iya, banyak. jadi dia nggak kuat.
kita masker dulu ya, lalu nanti dikeluarin. Jadi ditaruhin dulu. Air mawarnya bisa juga nggak? Tutup ya. Tutup matanya Mas Rafdi. Nah, mata hati-hati ya. Dia habis tenaganya. Udah habis tenaganya. Kamu udah nggak apa-apa kan, gadis? Jaga mata. Nggak apa-apa kak. Cuma kaget. Warna rambut. Itu kopi itu bisa bikin apa, Roy? Mengecoh baunya, mengecoh sosok-sosok gaib untuk nggak masuk lagi ke dia ya. Iya, kita harus take out. Ya, Bawa kopi keluar, itu memang dipercaya untuk menghilangkan bau-bau bau-bau sesuatu. Biasa kita taruh biji kopi di satu ruangan untuk menyerap bau. Selain daripada menyerap bau, biasanya hantu-hantu nggak suka bau kopi. Ya. Oh, berarti kalau misalnya untuk di rumah kita harus sediain Bisa kopi. taruh Iya. juga tuh ya di Kopi ujung-ujung. apa aja? Kopi apa aja? Kopi kan ada Tapi- biji kopi, iya, ada kopi itu. kopi mentah. Iya. Mungkin Ada- lebih itunya kopi hitam kali ya. Iya. Bubuk kopi Bubuk gitu ya. kopi sih sebenarnya. Dia tuh menyerap bau dan dia menyebarkan bau kopi sehingga sang hantu itu merasa kebauan. Ada satu lagi sih kunyit. Bisa lah nanti aku coba Iya, di rumah. baiklah. Coba. Kamu pakai masker kopi juga bisa loh. Ya, masker kopi juga katanya untuk ini dipercaya untuk kulit menjadi bagus. Seperti itu. Seperti itu kakak. Baik. Rasa pahit masa lalumu jangan dibawa hingga masa depan. Karena itu tidak ada gunanya dan hanya membuat diri kita tidak bisa melangkah ke depan. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku ketagihan mempelajari ilmu hitam. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Denny. Selamat malam Mas Denny. Malam, Mas. Apa yang mau Anda ceritakan? Jadi gini, Mas. Saya punya problem di kantor saya. Saya seorang pekerja marketing. Jadi inti pada suatu saat kemarin ada klien saya minta tolong saya ngerjain sesuatu. Di situ saya melakukan kecurangan terhadap klien saya. Kecurangan terhadap klien saya dan perusahaan saya. Oke. Harga yang ditentuin sama perusahaan saya up naik supaya ada uang masuk saya. Nah, di situ saya ketahuan sama audit saya dan saya dilaporkan ke bos, saya dipecat. Saya dendam. Akhirnya saya datangin ke rumahnya. Saya ajak ngobrol baik-baik, tapi karena kita udah sakit hati, ya tetap emosi itu nggak bisa terkontrol. Akhirnya saya hantam, saya pukul. Apa yang ada di hadapan saya pukulkan. Apa itu? Kursi lipat. Karena kita udah sakit hati, ya tetap emosi itu nggak bisa terkontrol. Akhirnya saya hantam, saya pukul. Apa yang ada di hadapan saya pukulkan. Apa itu? Kursi lipat. Setelah itu? 2 minggu kemudian keluarga datang ke rumah saya, minta biaya perobatan terhadap saya, ganti rugi. Saya makin kesal, udah dipecat. Keluarga minta ganti rugi, kalau nggak saya dijeblosin ke penjara, otomatis saya ganti rugi. Lalu? Saya makin kesal. Gak lama kemudian saya pergi ke suatu daerah tempat di mana ada teman saya yang nunjukin, ini paten, ini hebat, bisa ngapain aja, apa dendam lu gitu. Orang pintar gitu. Orang pintar. Saya coba santet dia. Saya santet sampai dia sakit. Tapi saya tetap belum puas. Saya pelet anaknya, Mas. Karena saya udah
rugi banyak ya menurut saya. Keluar uang untuk pengobatan segala macam. Pengobatan. Begitu Anda dipecat gara-gara dia. Iya. Saya pelet anaknya, jatuh cinta ke saya Aha. untuk manfaatin hartanya. Untuk mengembalikan semua uang saya. Padahal pertama kali Anda dipecat tuh gara-garanya emang kecurangan Anda sendiri ya? Iya benar. Oke, lalu tujuan Anda datang ke sini kenapa? Ya saya ingin biar nggak jadi beban lagi mas ke saya. Beban apa? Saya mau minta maaf sih sebenarnya. Karena Anda memelet dan menyantet dia dan keluarga. Iya. Jadi mau minta maaf. Merasa terancam sampai harus akhirnya kepikiran untuk minta maaf? Seperti terancam sih enggak, tapi kayak ada gesekan-gesekan mistik yang sering saya alami. Seperti apa itu? Saya asal tidur, mimpi kayak dicakar, kayak diapain gitu ya. Dan setelah saya bangun tidur, itu benar. Ada Contohnya bekasnya? ini. Sebelumnya? Biasa di banyak. badan, ada di badan, Oke. di kaki, di paha. Dan menurut Anda itu ada hubungannya dengan apa yang Anda lakukan? Menurut saya ada. Oke, baik. Mudah-mudahan kita akan nemuin jawabannya dan bisa mendapatkan solusi ya supaya tidak ada luka-luka lagi ya. Kami akan ajak Mas Denny untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Denny mendiami rumah dengan nomor 19 dengan tanggal lahir 28 Januari 1988. Saya merasakan adanya benturan yang sangat kuat dari sosok Denny. Benturan ini karena makhluk gaib yang ada di sekitar Denny. Dari mata batin saya, ia mencoba ingin menghancurkan hidup seseorang karena sebuah pertikaian yang sangat hebat. Saat ini, saya melihat sosok Denny seperti gelap mata terhadap sosok yang ia sakiti. Saya melihat Denny ada sosok macan siluman. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Sebentar, Denny. Mas. Kenapa? Saya boleh melakukan sesuatu? Selama tidak mencelakakan, saya rasa tidak apa-apa. Ada apa? Mungkin ini bawaan dari badan saya ya. Saya punya ini. Boleh ke Mas dulu? Kamu diapain? Dioleskan aja ke tangan, nggak apa-apa sih. Buat apa? Mungkin ini ya bawaan badan saya untuk ya supaya nggak tahu juga. Enggak, Permintaan badan saya juga. Nggak ada faktor apa-apa, Mas. Kenapa saya harus mau? Ntar semua bergilir kok. Is it safe? Nah, itu dia. Pertanyaan saya, Yes. aman nggak? Aman nggak? Kamu gimana That's a melihatnya? Coba lihat dulu boleh nggak? Boleh, Mas. Oh, itu minyak bulu perindu kan? Iya benar. Oh, Gitu. cuma minyak bulu perindu. Boleh? Pikir Aman ya? apaan? Ntar bisa nanya. Oke. Oh, yes, sir. Oke. Saya boleh berjalan ke situ? Iya, boleh. Ke sini saya boleh? Ini belum selesai udah. Sudah. Bisa aja. Yang Kamu terakhir, coba tiruin yang Roy lakuin tadi. Hah? boleh pinjam tangannya bentar, Pak? Mau kiri apa kanan? Kanan boleh, Pak. Jangan sampai aja kepedot. Thank you. Kenapa harus cewek sih? Wow, it's so scary. Kok Harus aku hapus? Hapus aja. dia tadi cium salim atau apa sih sebenarnya? Sungkem. Sungkem gimana sih? Kenapa Sama tiba-tiba cium? Oh gini ya. Maaf. Kenapa kamu waktu pas kasih ke Kak Bayu. ini, ya ke Kak Bayu, kamu nggak cium tangannya?
Kenapa kamu Kenapa harus ke masuk perempuan? Ke Gladys. Karena itu untuk wanita. Karena dulu saya pernah ngelakuin itu ke anak rekan kerja saya. Untuk apa? Itu pelet dia selesai dia. Melet. Iya. Sebentar. Ah, Jadi Mas Denny melet kita bertiga nih. Ya, itu hanya berlaku untuk wanita. Saya dong. Jadi ini ke saya dan ke Roy ini pura-pura supaya Mas Denny bisa ngolesin itu ke Gladys juga gitu. Enggak, Bisa. jujur aja. Iya, bisa dikatakan seperti itu. Ya mungkin kalau misalnya aku Boleh suka- minta tisu basah nggak? Tolong. Tuh gitu tadi mendingan gak usah. Kamu hapus juga ya, jangan pakai tangan tapi pakai tisu basah. Ya, Iya, jangan iya. ke baju juga. Gak ada tisu. Itu lagi dia. Sebentar. Ayah, Aku juga gitu deh. Takutnya kepelet akunya. Repot kalau Mas. kepelet. oh bukan lagi. Ini yang selama ini dipakai buat melet anak bosnya itu. Iya, benar. Dan biasanya setelah dioles apa yang terjadi? Ya, dia teringat saya terus. Apa? Dia teringat saya, dia makin suka sama saya. Dan itu beneran terjadi seperti itu. Selama saya memakai ini, itu benar terjadi. Ini jadi kamu mau nguji, mau ngetes ke bintang tamu gitu, ke Gladys. Tahu kamu sebenarnya suka atau gimana sih mau melet bintang tamu? Ya, saya setiap melihat wanita suka aja sih. Makanya saya ngelakuin itu. Ya tapi nggak perlu saya juga kan. Ya, setiap wanita sih Mbak yang saya lihat, kalau Tiba-tiba boleh saya... bawaannya kayak gitu. Iya. Itu bawaan seperti itu karena emang dianya sendiri yang seperti itu atau karena pengaruh makhluk-makhluk gaib yang ada di sekitar dia, Roy? Kayaknya seperti itu. Oh. Ditambah lagi kan, gini loh, manusia kan punya rasa keinginan ya, ingin tahuan. Jadi dia pakai cara itu biar lebih tahu lagi rasa perempuan yang beda-beda seperti apa. Kamu ada yang dirasain atau apa gitu nggak efeknya? Enggak sih, dari tadi jujur ya, tatapan dia tuh saya terus itu Oh. merasa terganggu. Oh, bisa turunin maskernya nggak? Nanti kita akan blur, nggak akan kita tayangin. Kamu boleh lihat. Ada kecupan manis dari dia. What? Seperti kayak gitu. Semoga nggak sampai pulang. Kamu emang kayak pikatnya kenceng sih ya. Apa? Dia pikat kamu kenceng dari partisipan pertama aja udah begitu. Mungkin hati aku kali ya. Heran gue Bener juga hatinya. diincer di mana-mana. Ya Tuhan. Sampai tadi Padahal- lu inget nggak, gak padahal yang cantik juga enggak, ya Enggak sih. kan? Biasa aja. pertama kali aja masuk langsung rambut lu dipegang, gila gak sih? Makanya gitu. Aku boleh madep sini ya? Boleh banget. Gak Karena nyaman ya? Nggak nyaman. Mungkin lo liat bawa aja gini, gak apa-apa. Oke, jadi Roy, Denny ini dia berbuat curang di kantornya, terus diaduin sama teman kantornya. Dan ternyata membuat dia dipecat dari pekerjaannya. Iya. Setelah dipecat, dia dendam ke temannya itu. Dia datang ke rumah temannya itu, dia emosi, dia pukul dengan berbagai macam benda yang ditemui di teras, seperti kursi lipat. Lalu temannya itu masuk ke rumah sakit, dia harus menanggung dan biaya pengobatannya. Membuat dia kehabisan uang juga buat membiayai pengobatan temannya itu. Karena kalau dia nggak ngobatin, dia akan diaduin ke polisi. Akhirnya dia santet temennya itu dan dia pelet anaknya untuk menguasai uangnya. Ya, gua mau sama lu. Ada apa, Bro? Maksud lu apa? Lu bilang sama orang-orang kalau gua tuh maling. Lu nuduh gua. Siapa yang nuduh lo? Emang kan lo maling kan? Asal lu tahu ya. Gara-gara lu bilang gua maling, gua dipecat dari kantor. Tahu nggak lu? Terus masalahnya gue apa? Mana ada maling yang ngaku maling? Kurang ajar lu. Mana buktinya kalau gua maling? Han? Lu udah nggak cerita kan?
udah bro, kalau udah maling ngaku aja. Songong lo ya. Kurang ajar lo. Sini lo. Bro, tenang bro. Udah tenang bro. Buktinya mana kalau lo maling ha? Lo maunya apa? Udah nggak kita lo. Maunya apa? Wah! Ya! Wah, apa ini? Ini yang macam-macam ya. Lo minta bertanggung jawab lo. Tanya. Dan sekarang justru datang ke sini untuk melepas semua pengaruh-pengaruhnya. Gitu ya. Tapi Karena- udah nyesel belum? Benar-benar nyesel. Pertanyaannya. Temennya. Pertanyaan saya sih cuma simple gitu doang. Menyesal sih untuk saat ini belum. Tapi saya masih penasaran aja kayak ada gesek-gesekan mistik terus ke badan saya semenjak selama saya tidur. Yang datang ke mimpi saya dan itu jadi kenyataan. Jadi setiap dia tidur sekarang tiba-tiba bangun tangannya luka, lecet Oh, gitu. iya, iya, Badannya juga seperti kayak malam hari ini dia tadi malam baru luka tangannya seperti itu, Roy. Aduh. Iya. Tanpa dia sadar apa sebabnya. Saya lihat kakek-kakek tua jahat di sini, terus rambutnya panjang, warna putih. Ini entah ini dukun dari siapa, kamu datang kemana tiba-tiba dapat sosok laki-laki kakek-kakek tua seperti ini. Kamu pernah kunjungan nggak ke cuma 1-2 tempat ya, Denny? Bener. Kamu tuh sering banget kunjungan ke paranormal 1, paranormal 2, paranormal 3 seperti itu. Dan tentunya yang luar biasa lagi adalah Denny itu nggak tahu bahasa Indonesianya apa ya. Jadi dia itu dilahirkan mempunyai karisma yang cewek kalau ngeliat dia pengen Oh, sex appeal. sex appeal. Daya tarik seksual He yang can tinggi. play with that role. Ya, artinya dengan kata lain sebenarnya dia menarik bagi perempuan. Iya. Cuman mungkin Tapi caranya udah punya dia menarik ngapain pakai Enggak, gitu? iya, Iya. benar-benar yang aku mau tanyain juga, kalau misalnya cewek-cewek tertarik sama dia, kenapa Iya. dia harus pakai itu gitu? Iya. Itu nggak real loh. It's not Menurut real. aku ya. Iya bener, setuju aku Itu loh. juga sama Percuma cewek itu suka sama Gladys, kamu, tapi dalam pengaruh yang seperti itu gitu. bener tuh. Bener ucapan dia. mungkin karena emang niatnya bukan untuk memikat tapi untuk menguras harta Oh, iya, benar. anak bos. Plus 1 untuk Yes. itu. Selain itu, juga ada motivasinya. Ini yang kamu gambar sosok kakek-kakek atau nenek-nenek Roy tadi? Kakek-kakek berambut panjang dan menyeramkan. Ada hubungannya dengan luka-luka yang di tangan dan badannya? Saya merasa ada kaitannya dengan tangannya juga. Seperti itu. Sekarang anak dari teman Mas Denny gimana kondisinya? Dia sampai sekarang masih berhubungan sama saya. Bahkan benar yang dibilang Mas Roy sering sama saya. Oke, itu kalau bapaknya gimana teman kerja Anda? Kondisinya kan ada santet tuh. Sakit-sakitan. Jadi Anda berhubungan dengan anaknya ini tanpa sepengetahuan Sepengetahuan tuanya? orang tuanya. Jahat ya. jahat sih, Jahat. jahat sampai ke orang tua misalnya. Iya. Nggak boleh gitu loh, inget karma. Ini karma. Mungkin kamu sekarang masih muda, tapi perhitungin deh berapa lama lagi kalau kamu misalnya mendadak. Iya, jodoh, maut, kematian memang ada di tangan yang di atas, tapi kita punya waktu dihemat-hemat untuk berbuat baik loh. Iya. Itu Denny, tolong deh perkirin kata-kata saya. Yang orang bilang dendam itu bisa bikin gelap mata. Iya benar, dendam itu bisa bikin gelap mata. Jadi serem ya, sangat serem banget. Mas Denny bawa sesuatu nggak hari ini yang bisa saya lihat? Oh, Tapi selain bulu perindu ya, saya tidak suka dengan itu. Ya. Itu bisa. Kamu nggak kepelet kan? Enggak. Udah dipakai tadi setengah jam. Enggak. Aku kan udah hapus pakai itu. Oh, bagus, good. saya bawa sesuatu yang biasa saya pakai untuk melet. Apa itu? Ada di belakang. Silakan, monggo.
jujur ya Mas Bayu ya, maksudnya dari tatapan dianya itu aku udah ngerasa Tatapan matanya kenapa takut sih? sendiri. Gadis? Nggak tahu maksudnya, walaupun dia di situ, tatapan matanya tuh kayak Ya, saya selalu nggak habis pikir ya. Selalu diakhiri dengan ingin lepas. Namun yang terjadi adalah dia sudah mempersiapkan itu tadi malam untuk datang ke acara menembus mata batin. Artinya ada chance untuk kesempatan dia untuk melakukan itu lagi gitu. Kalau kamu pengen lepas, bukannya kamunya ini udah ngebuang tuh barang dari 2 minggu lalu ya? apa mau begini terus kalau nggak salah maaf ya Kak. Kenapa sih? Zed, ada kaca ajaib gak? Thank you. Mas Denny, kenapa tiba-tiba melempar lilin ke arah sana? Ada apa ya? Saya nggak tahu, mungkin itu refleks dari badan saya. Nggak nyadar. Mungkin yang ada di badan saya nggak senang atau nggak di, kita nggak tahu juga. Nggak nyadar ya? Lalu apa lagi Mas Denny? Ini gimana cara praktekinnya? Ritual gitu? Saya menunggu. Kayaknya ada kain-kain. Iya, ada Kain pakunya kafan. juga lagi. Dia ngeliatin terus loh. Jangan buru-buru. Jangan gitu. Jangan panik. Matanya ngejar terus. Matanya udah beda ya? Biarnya ke distract dia. Itu makanan kamu di sana tuh. Makanan kamu di sana. Makanan kamu di sana. Ini sosok apa ya, Roy? OMG, so scared. Ini yang kamu gambar itu ya? Iya. Saya minta lagi. Kakek-kakek itu masuk ke dalam dia. Iya. Sakit gitu. Kakak. Copot ke sana. Agak berasa takutnya. Tatapan itu ke sini. Kamu tunduk sama saya. Kamu butuh apa lagi, Roy? Kamu berada di kendali saya. Apa aja, Roy? Kamu berada di kendali saya. Oh, kamu mau naik-naik aja ke atas. Kak. Kamu nggak tahu nih makanan kamu.
Be careful. My God. Kau dimakan bukan? Kenapa dia ngejar gue? Oh, siap-siap nunduk ya. Siap-siap nunduk geser ke kiri. Kau butuh ini kan? Balik lagi ke tempat dia ritual ya, Roy. Bersihin tuh ritual. Kau suka dia ya? Saya baca pikiran kamu loh. Kau ingin dia ya? Iya atau tidak? Ini sosok gaibnya atau dianya sendiri, Roy? Sosok gaib. Sosok gaibnya yang mau. Ini Roy, Itu apa? Kok ini warnanya begini ya? Roy, Kak, kok ini warnanya gini ya, Kak? kok ini warnanya merah ya, Roy? Iya. Kayak darahnya dia. Hah? Darahnya dia apa? Yang dia pegang tadi loh ini. Telur kan? Heeh. Kita harus ke situ. Dia ngincer lagi nih. Kakak, aduh. Boleh Lenti. Kak, please, Kak. Sebentar, kau ambil. Jadi sebenarnya kamu mau apa sih dari tubuh anak ini? Aki udah lama ikut dia. Ikut yang punya badan udah lama. Hah? Kita nggak mau ganggu Aki. Aki jangan ganggu kita ya. Kasihan yang punya badan loh. Dia kesiksa loh, Ki. Aki pergi ya. Aki keluar ya. Ya. Aki tinggalin dia ya. Apa yang harus kita lakukan supaya kamu puas dan pergi? Mau apa? Supaya pergi dari sini apa syaratnya? Mau apa, Aki? Coba kamu bilang, saya alami beda. Jangan Kita ganggu beda saya. alam. Ya, maaf sebelumnya. Alam kita kan udah beda ya, Ki ya. Tolong jangan ganggu saya. Karena saya juga tidak mengenal Aki. Dan Aki juga tidak mengenal saya. Jadi tolong. Kita jangan jangan saling ngeganggu ya. Dia nurut loh sama kamu. Ini mau keluar ya, Ron? Oh, keluar apa tuh? Wah, Elir, bukan. Mas. No, Plastik. Pasti kayak rambut deh. Saya ambil. Ya ambil aja. Tapi itu sebenarnya nggak penting sih. Nggak ada Kotor, hubungannya. kotor banget.
sekarang kamu udah puas keluarin semuanya. Semoga kamu dengan cara ini kamu tenang ya dan lepas. Mulai dari mengubah penampilan atau rambut, kemudian terus udah gitu berubah karakternya. Saya ngerasa kayak nggak aman gitu. Keluar Insecure. apa dari situ? Yang aku mau tanya, itu tadi dia keluar dari telur. Tapi kenapa kok kayak bukan telur ya? Kayak busuk banget, terus kayak isi darah kayak gitu. Iya, kayak telur. Saya jadi takutnya keluar macam-macam dari dalam telur yang dia lempar-lempar gitu. Iya, Mas Denny. Sekarang udah saatnya tobat ya. Kembali ke jalan yang benar ya. Nggak usah lagi main-main supernatural yang berbahaya. Duduk yuk. Oh, saya belatung nggak? Serius? Serius kak? Tadi makanya saya kayak ada ngeliat belatung jalan di bawah, terus ngilang. Udah belatung? Keluar dari telur situ. Kayak telur busuk gitu ya. Mas Denny, udah yuk. Bener-bener lepasin permainan gaib ini. Jangan ada dendam lagi ya. Udah, lepasin aja. Semua orang yang jahat pasti akan kena jahat. Orang yang baik pasti akan ketemu orang baik. Ini awalnya kan Mas Denny karena berbuat curang, akhirnya terungkap semuanya. Ya saya yakin ya semua orang pernah bikin salah, tapi justru jangan diikut dengan kesalahan lagi. Udah salah curang, terus melet orang yang mengungkap gitu. Bikin santet juga, sampai dia sakit-sakitan dan anaknya malah dimanfaatin uangnya itu malah bikin nggak selesai-selesai sih urusannya. Sementara ada kesempatan untuk mungkin memperbaiki apa yang pernah dibuat, punya pekerjaan yang baru, menyusun lagi rencana masa depan yang lebih baik. Ini jadi nggak bisa diwujudin karena malah terus-terusan ada dendam sama orang yang justru sebenarnya yang dia lakuin bener loh. Udahlah, Mas Denny, pesan saya, stop semua ini. Oke. Mas Denny, kami harap yang terbaik buat Mas Denny. Ada lagi yang mau disampaikan, Ron? Enggak. Saya berdoa aja semoga kamu gak kena karma buruk. Karena udah banyak menyelakain orang dan untuk ditipu. Ini nggak ngeliatin ke gadis lagi kan? Ya, dia tadi nunduk. Nunduk udah enggak ya? Kalau tadi sih apa ya, mata itu tajam banget dan Sekarang? rasa risih sih. Oke, Mas Denny, terima kasih Anda boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Apabila kita disakiti oleh orang lain, janganlah dibalas dengan dendam. Karena itu sama saja menyakiti diri kita sendiri hingga buta hati. Rafdi dan Denny, dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini. Dua-duanya karena dendam, akhirnya menjadikannya sebagai pelaku mistis. Mengirim santet, mengirim guna-guna, punya ilmu ini itu yang justru malah merugikan hidup mereka masing-masing. Gimana tanggapan kamu, Rafdi dan Denny? Sama-sama menyeramkan dua-duanya, nggak ada yang beres. Iya, Rafdi karena dibully sih awalnya. Jadi dia malah menggunakan ilmu ini itu. Iya. Biasanya mereka ini ya, kalau mereka dibully atau mereka punya dendam, ada kecenderungan untuk melawan dengan magis ya. Itu yang saya lihat dari dua orang ini. Betul. Mungkin karena nggak percaya diri, karena kalau nggak iya. melakukan dengan magis mereka nggak berani. Iya. Lihat aja Rafdi magis, Denny magis. Awalnya dibully, lalu cari dukun. Denny bersalah ketahuan dia punya harga, kemudian dia nggak oke, dia cari dukun. Sama-sama aja ya mereka balasnya dengan seperti itu.
Harusnya kan berdua ini, orang ini berdoa nih. Aduh Tuhan, bantuin saya dong, gimana ya yang terbaik. Betul. Bukan justru malah minta bantuan. Iya, Mistis, ya. iya itu. Dua-duanya nyerang Iya. kamu loh tadi. Iya, nggak ngerti juga aku. Sumpah aku nggak ngerti gitu. Kaget dipikirnya mau apa gitu. Kenapa bintang tamu kita diserang Rafdi dan Denny, Roy? Ya alasan yang klasik sih bahwa makhluk halus kan lebih tertarik pada wanita ya. Lagi makhluk halus laki-laki seperti itu, genderuwo, kakek-kakek itu kan lebih gampang untuk ini. Ya, karena di sini kan semua aku doang. Iya. Tapi mudah-mudahan nggak ada yang ikut kamu keluar dari studio sini ya. Serem juga sih Serem. kalau lagi mandi diliatin. Iya, maksudnya yang aku takutin itu sebenarnya gitu kan. Ya Oh. walaupun tadi dia udah baik ya, udah baikan gitu, tapi kayak agak sedikit serem juga apalagi aku kan orangnya penakut ya Tapi kamu nggak tinggal sendiri kan? sendiri. Tinggal sendiri? Iya, terus dengan lihat ada apa ini gambar ini pun jadi kayak kadang aku tidur nanti mimpinya jadi kacau. Ya, mudah-mudahan Jadi sih dulu. baik-baik aja ya. Ya nanti. Amin amin. Gladista, terima kasih sudah hadir menunggu Sama-sama, Sukses Mas untuk Bayu. semua rencana baiknya ya. Thank you. Roy Kiyoshi, terima kasih. Terima Atas kasih, perbincangan sama-sama. hari ini. Makasih. Thank you. Pemirsa, kita tidak bisa mengubah hati orang lain untuk berbaik kepada kita. Yang bisa kita lakukan hanyalah melatih diri sendiri untuk berbaik sangka kepada orang lain. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini.